2008, kami memulai produk Yati. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisasi sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Iya, oke. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Kalau berbicara tentang bisnis, saya yakin teman-teman semuanya udah pada tahu ya. Setiap minggu saya selalu berbicara mengenai Landmark atau back office software yang memang dimiliki oleh Landmark untuk teman-teman semuanya, pemilik bisnis, pemilik usaha, mulai dari toko emas, karena kami memiliki software toko emas number one pastinya di Indonesia. Lalu ada juga dari tekstil. Semua software kami ini berbasis cloud. Tekstil, groceries, lalu spa, untuk toko kosmetik, apotek, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa, wah bisnis saya ingin disistemasi oleh salah satu software yang bisa membantu manajemen yang ada di dalam supaya jauh lebih terstruktur. Teman-teman boleh hubungi kami di 0896 2600 5000. Sekali lagi 0896 2600 5000. Nah, hari ini, wah ini kalau teman-teman ngelihat ini backgroundnya ini ada di mobil. Nah, sorry banget sebelumnya karena kebetulan saya lagi di perjalanan dan nggak bisa kembali ke tempat tepat waktu. Makanya kenapa, wah
dengan sangat terpaksa harus dilakukan di mobil, tapi it's okay, itu tidak mengurangi keseruan obrolan ngebis kita hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang keren. Namanya ini adalah Coach Humphrey Rusli. Atau beliau ini nama lengkapnya adalah Yohanes Humphrey Irawan Rusli. Teman-temannya banyak memanggil sebagai Coach Humphrey. Nah, beliau ini sangat diketahui atau sangat dikenal sebagai amicable dan supportive approach untuk klien dan juga bisnisnya mereka. Jadi beliau ini itu mengcombine atau mendedikasikan juga sebagai dirinya gimana caranya itu memberikan result. Jadi result based. Wah, ini pasti untuk para pebisnis senang sekali ya. Result based. Nah, achievementnya, wah jangan ditanya banyak sekali ya. Associative Coach of the Year tahun 2012 dan 2013, internationally awarded among coaches dari 44 negara seluruh dunia. Sebagai Sales Coach of the Year tahun 2012 dari Asia Pacific Region dan listed sebagai top nomor 1 business coach pada Juli 2013 lalu di antara 3.000 coach di seluruh dunia. Lalu Coach of the Year tahun 2014 dari Business Excellence Forum Indonesia tahun 2014. Dan President Club Award tahun 2018 received recently Action Coach atau Global Conference Australia. Nah, selain coaching dan juga hosting Business Talk atau BizTalk di beberapa radio, beliau juga ini adalah aktif sebagai pembicara di beberapa perusahaan-perusahaan top di nasional atau di negara kita ini, Pertamina, Indo Sukses Makmur, lalu Bogasari, Sampurna, Wismilak, Spazio, BCA, ITS 10 November, Kompas Gramedia Group, Jembatan Merah Plaza, Harian Surabaya Pagi, Mega Grocery TC, Universitas Ciputra, Infomedia, Precise, Harian Surya, Kalbe Nutritionals, dan juga MD Clinic. Oke, hari ini Coach Humphrey sudah hadir, udah ada. Sekarang kita bakal ngobrol lebih banyak sama Coach Humphrey. Oke, cek. Halo Coach Humphrey. Saya cuma pakai headset ya, bisa deh. Iya. Tes. Oke, jelas suaranya. Suara saya kedengeran nggak, Coach? Sip, mantap banget. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru join, saya persilakan untuk bertanya, ngobrol langsung, atau bertanya ya, boleh tulis di komentar, nanti kita akan bahas sama-sama bareng sama Coach Humphrey. Oke, wah Coach, thank you banget nih. Hari ini mungkin lagi sibuk, tapi menyempatkan waktu. Thank you banyak sekali untuk waktunya. Nah, Coach, ini kan ngobrol-ngobrol nih. Beberapa teman kan ada beberapa nih yang belum tahu siapa sih sebetulnya Coach Humphrey ini. Mungkin boleh dijelasin nih, siapa sih sebetulnya Coach Humphrey in a short sentences? Suaranya kecil, Coach. Ya, suaranya kecil. Gitu, jelas? Ya, sekarang jelas. Yes. Oke, nggak bisa pakai headset berarti. Anyway, saya panggil siapa nih? Bang siapa? Saya Visnu. Visnu? Ya. Waduh. Visnu, dari V. Yes. Dua Visnu. Ya, thank you Pak. Thank you Pak Visnu untuk mengundang saya bicara tentang leadership. Jadi background jadi sebetulnya saya ini eksekutif ya. Jadi saya tidak memiliki bisnis. Ini banyak orang yang salah paham mengatakan bahwa saya punya bisnis A, karena ada beberapa yang memang menggunakan nama Humphrey untuk bisnisnya. Jadi memang bukan punya saya, gitu ya. Jadi saya tidak memiliki bisnis. Background saya dari eksekutif. Jadi kalau eksekutif itu gini ya, intinya gini. Jadi seorang coach itu bisa jadi coach itu melalui 2 jalur. Satu, jalur pebisnis, pengusaha yang kemudian belajar how to coach, atau menjadi coach dari jalur eksekutif, dari GM, dari direktur. Background saya di salah satu perusahaan multinasional Indonesia sebagai eksekutif. Ya, jadi saya mengambil jalur eksekutif. Jadi kalau ada yang bilang, Coach Humphrey punya bisnis A, B, C, ya itu cuma gosip ya. Saya nggak punya bisnis ya, fokus saya cuma satu, coach dan investing. Ya, jadi saya fokus ke investasi, saham, dan segala macam. Kemudian saya meng-coach klien. Ya, kenapa kok nggak punya bisnis? Nanti mungkin agak panjang ceritanya, tapi intinya memang beberapa kali ada kesempatan saya sengaja tidak mengambil karena memang saya komitmen untuk fokus ke klien. Ya, jadi kalau saya punya bisnis, Mas Visnu saya bisnisnya, misalkan Mas Visnu punya bisnis apa? IT, software IT. IT ya, seperti landmark seperti ini.
Kemudian saya juga punya bisnis IT kan konflik of interest. Ya, jadi saya kira agak sulit buat saya untuk independen. Itu intinya. Ya, jadi background saya eksekutif. Nah, selama 10 tahun jadi eksekutif, saya belajar banyak hal. Salah satu yang paling menarik adalah ternyata, Mas Wisnu, pengusaha itu atau pemilik bisnis itu sebetulnya jauh lebih berkembang kalau timnya mereka itu lebih pintar dari ownernya. Gitu ya. Jadi timnya itu kalau lebih pintar dari ownernya, bisnis itu berkembang cepat. Nah, sebaliknya, pengertian atau kepercayaan zaman dulu yang mengatakan kalau bos itu harus paling benar, paling pandai, ini sebetulnya tidak terlalu kondusif untuk dipakai di zaman sekarang. Mungkin zaman dulu iya kali ya, karena informasinya memang terbatas, banyak rahasianya, banyak informasi yang ditutup ya, memang nggak bisa terbuka seluas internet era seperti sekarang. Tapi kalau zaman sekarang agak susah ya menutup rahasia begitu ya. Kalau pakai zaman dulu, suppliernya siapa? Nggak boleh tahu. Kan zaman sekarang supplier siapa tinggal buka Google. Tinggal buka Google ya. Bahkan ya, Mas Wisnu, salah satu challenge saya kepada klien saya adalah klien saya punya purchasing, punya pembelian. Itu saya memberikan challenge kepada klien punya tim untuk mencari supplier yang lebih hebat, lebih affordable, lebih good quality, better quality dibandingkan supplier yang menjadi langganannya bosnya. Nah, that's the challenge ya. Jadi kalau orang tidak tahu persis bahwa ternyata zaman sekarang ini anak buah itu harus di-empower supaya menjadi lebih baik dari bosnya. Tentu tidak berarti satu lawan satu harus menang anak buahnya. Tapi di satu sisi tertentu, misalkan dari sisi marketing, sebaiknya marketingnya bosnya itu kalah pandai dengan marketernya. Ya, sehingga akhirnya worth it dong untuk menyewa seorang atau meng-hire seorang marketer. Ya, Mas Wisnu jago di IT. Ya tentu kita akan, kalau misalkan pengusaha IT-nya akan menggunakan jasa atau kekuatan Pak Wisnu yang jago di IT yang lebih baik dari ownernya. Kira-kira begitu gambarnya. Nah, karena kita memiliki konsep seperti itu dan semakin hari semakin, jadi saya sejak eksekutif 10 tahun ya. Kemudian saya di profesi sebagai coach, sebagai eksekutif dan bisnis coach ini sudah tahun ke-11 ya, tahun ke-11. Maka poin saya adalah dari 10 plus 11 tahun di dunia eksekutif plus coaching, ternyata pelajarannya adalah seorang pebisnis itu, pengusaha itu tidak perlu menjadi pemimpin itu yang serba hebat, karismatik yang luar biasa. Ya, contohnya siapa pemimpin yang karismatik luar biasa, genius, almarhum Steve Jobs. You know, kalau kita lihat Steve Jobs ini kan berarti kan maha pandai begitu kan, ya jagoan banget, ya luar biasa cerdas. Mari kita lihat apakah, jadi ini korelasinya nggak langsung ya, tapi coba teman-teman perhatikan setelah Steve Jobs meninggal, itu justru Apple mengalami degradasi yang luar biasa. Apple mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, ini tandanya apa? Bahwa kalau kita mau melihat bisnis sebagai organisme yang bertumbuh terus setelah ownernya sudah nggak ada masih bertumbuh, maka kita harus fokus untuk membentuk tim yang hebat. Ya, pelatihannya yang perlu dilakukan itu banyak banget. Tapi sembari kita belajar ilmunya, bagaimana yang hopefully saya akan share dalam sesi ini 1-2 poin penting yang bagaimana melatih diri supaya tim Anda lebih hebat dari Anda. Tapi sembari belajar teori dan latihannya, mental kita sebagai pengusaha, terutama teman-teman yang mendengarkan sebagai pebisnis, itu harus diasah dulu. Ya, jadi ibaratnya gini loh. Oke deh, gini deh, lupain deh jargon-jargon yang mengatakan boss is always right. If boss is wrong, look rule number 1. Ini kayak gini-gini udah nggak kepake. Udah nggak kepake lagi. Sulit buat perusahaan untuk berkembang kalau rule-nya seperti itu. Ya, jadi topik hari ini sih yang saya diminta sama Bu Evelyn untuk sharing tentang leadership, ya karena pengusaha itu banyak yang menganaktirikan ilmu leadership. Lebih banyak menganak emaskan ilmu cari omset. Iyalah, pastilah aku bisnis kan cari omset, jadi cuan gitu kan. Jadi coach kalau bicara bisnis yang cari omset mungkin yang viewer dia udah 100 kali ya. Jadi saya selalu bilang jangan terlalu fokus jangan hanya belajar ke titik di mana kita menganggap itu yang paling penting karena kalau nggak dapat kita besok mati. Ya tentu harus ada omset. Saya bukan mengalah
kan omset loh ya, tapi tetap harus ada profit. Tetap penjualan, ya, tetap kita marketing, tetap kita networking, branding dan segala macam. Tapi jangan menganaktirikan leadership, ya, jangan repot nanti. Nah, akhirnya saya pakai judul ini. Gimana ya, coach? Ini soalnya pengalaman real ya, klien-klien saya yang introvert, quote unquote, yang tidak nyaman untuk mendapatkan panggung, memilih di balik layar. Itu bilang, coach, bagaimana ya saya itu tidak perlu disorot, tapi bisnis saya berkembang dan anak buah kita keren-keren. Dan jawaban saya bisa banget. Ya, bisa banget. Ya. Pertama adalah kita harus sepakat bahwa di detik pertama Anda mengaku sebagai pemimpin, ya, di detik pertama Anda diakui atau mengaku sebagai pemimpin sebuah organisasi bisnis, maka tugas pertama Anda adalah menyiapkan kader siapa yang akan menjadi pemimpin bisnis selanjutnya, selain Anda. Let me repeat this. Di titik di mana Anda diakui dan fokus menjadi seorang pemimpin, selain cari omset, mungkin kalau UMKM fokusnya mesti cari omset, tapi kita harus menyiapkan jalan untuk konsumen lagi. Anak buah kita itu mendapatkan kesempatan untuk dapat panggung. Ya, contoh salah satu yang gampang adalah kalau kita memberitahukan kepada tim kita pada saat briefing, ya, kebiasaan baik ketika kita pada briefing selalu kita terapkan. Satu misalkan, siapa nih yang mau lebih naik berkarir di perusahaan ini atau ingin naik jabatan, yang siap saya latih, yang siap dilatih. Ya, jadi pertanyaan seperti ini ketika ditanyakan secara rutin itu membuat mereka merasa bahwa manajemen itu ingin melahirkan pemimpin baru. Siapa nih yang mau dilatih, yang mau belajar, yang mau serius, bertanggung jawab untuk lebih naik lagi. Nah, kalau kita lihat, ini menarik Mas Wisnu ya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya anak buah itu ada yang mikir, kalau saya dikasih kerjaan tambahan, tapi saya nggak mendapatkan remunerasi naik, maka sebetulnya saya merasa disolimi. Itu anak buah mikir. Iya. Kenapa kok kerjaan nambah? Hasil nggak nambah, ya, uang gaji nggak naik. Nah, saya tidak bilang bahwa itu gini ya. Jadi pemimpin itu mesti mikirnya gini ya. Mikirnya agak sedikit komprehensif ya. Kita mesti ngomong dong sama anak buah kita, siapa yang rela dibebani tambahan kerjaan baru karena memang dikader untuk jadi next leader. Jadi kalau nggak rela, nggak bisa. Kita perlu membuat mereka sadar bahwa ini adalah salah satu bentuk pengkaderan. Ya, sehingga kita nggak usah terlalu takut untuk membuat mereka berpikir, ini pekerjaan tambahan ya, tapi mereka juga minta tambahan gaji dong. Yes, pada level tertentu kita harus fair. Kalau memang pekerjaannya lebih berat, tentu kita harus ganti dengan uang lebih. Ya, uang penggantinya harus ada. Tapi bukan sedikit-sedikit kemudian mintanya tambah gaji. Itu kacau itu. Berarti pemimpinnya belum memposisikan diri sebagai pemimpin yang mencari the next leader. Dia hanya pemimpin yang mencari the next worker, pekerja berikutnya. Nah, siapa nih yang mengerjain masalah ini? Ini accounting belum beres nih, siapa yang mau nambah? Siapa yang mau bantu saya beresin accounting? Ya kalau pertanyaan seperti itu, ya siapa yang mau dong, Mas Wisnu? Siapa yang in the right mind, willing to do more, but getting less, ya, dapatnya kurang atau the same sebelumnya. Ya, tidak masuk akal. Ya, maka leadership ini bukan ilmu manipulasi ya, sekali lagi ya, jangan salah ya. Oh, ini berarti ini kadalin anak buah, bukan begitu. Tapi Anda mesti ngerti bahwa anak buah itu harus punya masa depan, harus ditarik ke masa depan. Ya, sekarang kita kembali ke topiknya. Leadership untuk introvert. Yang pertama, kalau Anda punya tim, ya, Anda punya tim, pastikan bahwa tim Anda ini memiliki certain level of ambition. Jadi kalau saya bilang, saya introvert, saya sebagai pemimpin introvert, maka tim kita itu tidak bisa ikut-ikutan introvert. Itu satu. Jadi ada beberapa kasus menarik, pemimpinnya ini introvert, tapi kemudian yang nyarinya orang introvert. Sama jadinya ya. Nah, gimana dong? Gimana? Setelah gitu kemudian
posisinya marketing lagi. Waduh. Ya kan nggak bisa dong. Nggak bisa Yes. dong. Nah, ketakutan orang, gini. Jadi, air menarik air, api menarik api. Kan gitu ya. Seorang pemimpin yang introvert, biasanya cenderung akan menarik orang yang introvert juga. Jadi kayak orang magnet gitu. Hmm. Aku nyaman dengan Pak Wisnu karena apa? Karena sama-sama nih nggak suka Sekolah ya. kehebohan, nggak suka. Hah? Apa? Sekolah gitu ya. Sekolah, betul. Jadi kita sama-sama ya akhirnya direkrut. Nah, ini salah satu ciri kepemimpinan yang kurang ya, kurang kurang lama, kurang pahit kopinya, kurang jauh mainnya gitu ya. Jadi Anda sebagai pemimpin yang introvert justru harus mencari anak buah yang tidak introvert atau ekstrovert. Harus mencari anak buah yang berani untuk speak up, berani untuk mengemukakan pendapat, sehingga Anda memiliki keseimbangan gitu loh. Nah, kenapa sih pemimpin selalu mencari yang sama terus? Ini yang membuat saya kadang-kadang, ya ketika saya meng-coach, loh kok timnya kok persis kayak bosnya ya? Aduh, kacau nih. Kacau nih. Ya, ya alami ya, memang alami. Saya harus akui, alamiah sih ya. Saya berteman ke orang yang sesama hobi. Saya dekat dengan orang yang sesama agama. Loh ya, itu kan kehidupan pribadi. Kalau kehidupan bisnis ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Ya, itu pertama ya. Jadi habis ini kalau ada yang tanya silakan, atau yang mau Pak Fis itu ada pertanyaan, siapkan pertanyaan, silakan. Saya mau lebih supaya nggak jadi kuliah subuh nanti ya. Yes. Saya banyak pertanyaan Coach, tenang. Siap. Jadi yang pertama, kalau Anda introvert, ya pastikan ini introvert yang mau punya bisnis besar, gitu ya. Jadi kalau introvert yang mau punya bisnis terkenal, mau hebat segala macam, bagaimana caranya? Satu, kalau Anda merekrut orang, jangan yang introvert. Maka Anda harus rela tidak nyaman dengan anak buah Anda. Kan kalau introvert dan extrovert kan bawaannya malas gitu loh. Oh, iya dong, malas dong. Apa sih? Orang ngomong kok pakai gitu, biasa kali. Ya, kan dia extrovert. Gitu ya. Jadi kalau orang malu, bosnya pilih anak buah yang tidak terlalu introvert. Jangan sama-sama banget lah. Kalau mungkin mirip-mirip boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap anak buah itu harus memiliki challenge. Jadi di dalam bisnis itu tidak boleh ada divisi satupun yang tidak memiliki project baru atau the next project yang membutuhkan fokus tenaga dan do extra mile untuk melakukan project itu. Ya misalkan, jadi gini, job desk itu penting. Tapi job desk saja tidak membuat bisnis kita berkembang. Anda sebagai pemimpin itu wajib untuk memberikan challenge untuk diri Anda. First of all, yang pertama kali adalah diri Anda perlu challenge ya. Jadi kalau anak buah Anda di challenge, Anda tidak melakukan challenge pada diri sendiri, nanti anak buah Anda ketawa tuh. Ya, namanya bos ini gimana? Ngasih challenge kok ke bawah, yang ke Anda sendiri nggak ada. Maka Anda harus punya challenge sendiri. Tapi basically saya anggap Anda sudah punya level of confidence ya untuk mempunyai challenge sendiri. Anak buah Anda mesti kasih challenge, ada project. Nah, kalau saya meng-coach klien selalu bilang gini, what's the next project? Nah, ini kalau di Landmark mungkin banyak ya, project-project banyak ya. Jadi kita bilang, what is the next project? Dan project itu bukan masalah omset aja loh. Bukan masalah, maksudnya a new tender ya coach ya. Bukan cuma itu. Ya itu kalau marketing of course. Tapi new project adalah misalkan, how do you make things more efficient? How do you make things, membuat sesuatu lebih efektif? Bagaimana ada SOP baru? SOP mana yang harus diubah? Itu semuanya challenge. Nah, kalau Anda bisa fokus untuk menambah challenge-nya secara rutin, maka divisi Anda itu akan berkembang tanpa Anda perlu menjadi sosok public figure. Karena tim Anda yang berkembang. Yes. Gitu ya. Jadi, satu adalah rekrut orang yang tidak sama dengan Anda. Jangan introvert ketemu introvert. Orang yang pemalu, rekrut pemalu, bubar semua bisnisnya. Gitu ya. Yang kedua adalah Anda challenge di setiap divisi. Ya, yang nomor 3 tentu yang paling menarik adalah, of course, Anda harus berani dan royal memberikan award atau acknowledgement terhadap prestasi. Tidak bisa dong kita memberikan challenge tanpa ada prestasi. Yang paling gampang. Halo, Coach. Halo, Coach. Putus, sorry. Halo, Coach. Oh, barusan kepotong, sorry. Ya,
Oh gitu. Oke. Tiga tadi ya. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan atau Pak Wisnu ada pertanyaan. Ya, ya ini nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan dulu aja ya sambil berjalan ya, Coach ya. Silakan. Oke. Nah, ini ada dari Herman Yudhistira. Coach Humphrey, ini bukan Humphrey ya. Ini salah tulis. Bagaimana kalau kita punya bos yang leadership belum ready? Lebih suka mengakui kerja anak buahnya sebagai hasil kerjanya. Gimana tuh, Coach? Mengakui, maksudnya anak buah yang kerja yang diakui dia. Ya, Yang jadi kayak diakui sebagai ngaku-ngaku dia. ini hasil kerjaan gue nih, gitu. Ini kayaknya mungkin lebih ke atasannya dia mungkin ya. Ya, Gitu. jadi ini kalau di birokrat ya, perusahaan yang ada berjenjang, mungkin yang middle management akan minta diakui sebagai sebagai prestasi dia. Ya, gampangnya gini lah ya. Ini tanyanya Pak Herman ya. Pak Herman, jadi mudahnya beginilah. Setiap tim itu kan punya KPI. Ya, jadi kalau KPI-nya nggak tercapai ya bosnya dimarahin. Atau ya kepala tim leadernya dimarahin. Kalau KPI tercapai ya tim leadernya harus dapat pujian. Jadi tidak apa-apa. Kalau dia bilang ini kerjaan saya, buat saya nggak ada masalah. Mau kerjaan dia, mau kerjaan tim, buat saya no problem. Yang penting KPI group itu tercapai. Nah kalau memang dia tidak bisa membuat ya, ini berarti tim leader yang mau dapat panggung. Kebalikannya nih. Jadi tim leader yang mau dapat sorotan, dapat panggung, dapat pujian. Ya bilang sama dia, sama tim leadernya. Kalau Pak Herman punya kasusnya di Pak Herman ya, semoga ini bisnisnya Pak Herman sendiri yang dibicarakan supaya bisa relevan. Maka bilang sama anak buahnya Pak Herman, lakukan ini terus. Jadi prestasinya akan ditingkatkan terus. Maka Anda dengan tim akan dapat reward. Nah, jadi kalau tim leadernya itu yang mengakui kerjaan anak buah, saya nggak minta dia mengakui apapun. Saya nggak peduli kerjanya siapa, yang penting KPI tercapai. Gitu ya. Tapi kebalikannya ya, kalau sampai anak buahnya nggak perform, yang dihukum dia loh, tim leadernya loh. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara leadership, sebetulnya sebaiknya yang dapat reward itu pengakuan anak buahnya. Kalau berhasil, yang dapat reward anak buahnya. Kalau gagal, yang dapat marah atasannya. Itu yang baru keren, itu yang keren. Yes. Kan? Jadi kalau anak buahnya bikin salah, atasannya tanggung jawab. Itu kan yang keren. Tapi kalau kita bilang dunia nggak ideal, fine. Jadi kita punya tim leader, anak buahnya berhasil, dia akui. Saya nggak masalah. Saya malah bilang keep it up supaya terus menerus. Tapi kalau salah, tidak peduli anak buahnya yang salah, tetap dia yang saya marahin. Nah, jadi fair dong. Ini nggak ada masalah Pak Herman. Oke. No problem. Mudah-mudahan menjawab Pak Herman. Nah, Coach, by the way, tadi itu kan ada pertanyaan Coach ini ada bilang bahwa bos ada beberapa orang ya punya bilang bahwa boss is number one. Nah, gimana kalau ternyata karyawannya gitu yang memang berharap gitu. Kan ada beberapa ya, memang ada beberapa tipe. Ada karyawan yang memang biasanya ini dari masalah pendidikan juga atau masalah lingkungan atau environment-nya dia. Jadi ada beberapa karyawan yang ketika diberikan kebebasan, dia justru nggak bisa berpikir. Justru harus diorder semuanya. Tapi ada beberapa juga yang memang ada yang gesitnya luar biasa gitu. Kadang saya yakin pebisnis itu banyak sekali yang ketemu orang-orang seperti itu. Nah, itu gimana tuh Coach? Kalau ketemu ini sama orang karyawan, kalau ketemu karyawan yang gesit, happy semuanya. Kalau ketemu yang yes bos ini modelnya, itu gimana tuh Coach? Thank you. Very good question Pak Wisnu ya. Jadi anak buahnya pasif ya. Anak buahnya pasif, diperintah baru jalan, intinya begitu kan? Yes. Dikasih order baru jalan. Nggak ada kreativitas, tidak ada membuat usul. Nah, satu itu berarti ada problem dari bukan problem, itu adalah ketidaksesuaian pada saat interview perekrutan, Mas Wisnu. Jadi pada saat kita, tadi saya bilang ya, satu kalau Anda introvert, tadinya extrovert. Berarti kalau Anda introvert, ketika interview, cari anak buah yang lebih sering presentasi atau minta dia presentasi ke Anda daripada dia menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau orang bilang gini, kalau saya melakukan interview nih ya, saya menginterview tim saya, maka saya mau ngetes nih kemampuan dia untuk memformulasikan masalah, memberikan jalan keluar, mempresentasikan sebuah solusi. Maka saya akan tanya, kamu bisa kapan? Kemampuan kamu apa? Kamu bisa hari kapan? Saya akan minta Anda presentasi dengan PowerPoint, dengan slide, dengan terserah lah mau pakai proyektor, mau pakai apa, whatever it takes, ya, supaya Anda bisa dapat panggung. Jadi saya minta dia di panggung. Saya menilai satu,
Ini kalau pada saat dia presentasi di awal, saya akan menilai satu, apakah dia konsisten dan komitmen terhadap materinya. Jadi materinya tentang apa nih? Misalkan tentang bagaimana meningkatkan efisiensi produksi. Ya, maka saya akan lihat apakah dia memang bisa membuat sebuah urutan pemikiran yang runtut atau dia mikirnya random, lompat-lompat. Ya, akhirnya nggak jelas gitu ya, ujungnya kemana. Yang kedua, saya akan lihat kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan saya ketika saya mengkritik dan menganggap presentasinya dia itu misalkan ada kesalahan, saya tembak bodor. Dia bisa balas nggak? Nah, kalau dia tidak berani berbantah dengan saya, maka ini tanda bahwa anak ini sama dengan saya, sama-sama, misalkan saya introvert, sama-sama nggak suka berkelahi, nggak suka clash ya, nggak suka berbeda pendapat. Kalau dari awal sudah diantisipasi seperti itu, sebaiknya cari kandidat lain. Kalau Anda introvert, gitu ya, karena yang terjadi gini, Mas Wisnu, kalau anak buah kita introvert, bosnya introvert, maka bosnya itu sungkan marahin anak buahnya itu sungkan tanya sama bosnya. Nah, kalau dua-dua sungkan seperti ini, diem-dieman jadi. Gimana caranya? Kan nggak bisa. Yes, ya? yes. Jadi nomor satu. Ya, tapi coach udah terlanjur, coach sudah masuk. Itu kan kalau interview perekrutan, ini sudah masuk bagaimana? Oke, sekarang udah masuk nih. Terlanjur apa boleh buat kan? IG Live-nya baru sekarang gitu ya. Kemarin sudah terima, anak buahnya udah masuk gitu ya. Gimana caranya? Ini yang saya lakukan. Jadi kalau anak buah kita itu tidak bisa mengambil inisiatif, maka jangan terlalu sering Anda kasih jawaban. Kasih mereka kesempatan untuk memberikan alternatif jawaban, Anda yang pilih dari alternatif jawaban anak buah. Saya ulangi lagi. Kalau anak buah tidak terbiasa untuk proaktif dan memberikan solusi, minta dia memberikan alternatif jawaban, bukan Anda yang menentukan jawaban sebelumnya. Ya, Pak Wisnu punya anak buah, Pak, saya ada masalah ABC nih, gimana solusinya? Nah, Mas Wisnu bilang gini, ini bro, kasih saya alternatif solusi yang kamu pikirkan. Besok deh, kamu mikir malam ini ya. Besok saya kasih 3 alternatif solusi. Dari 3 itu nanti saya pilih salah satu. Nah, ketika itu terjadi, anak buah kita dilatih untuk memberikan sebuah proposal solusi. Yes. Ya, itu melatih anak buah. Nah, kalau itu dilakukan secara konsisten, maka setiap anak buah kita menyatakan ada masalah butuh solusi dari atasan, dia udah tahu pasti akan ditanya, apa alternatif solusi kamu? Kan gitu kan? Tahap 1, gampang. Jangan dicela dulu. Apapun solusinya, bilang thank you, this is good, let me consider solusi Anda untuk saya besok kasih tahu. Nah, tahap kedua, kalau sudah terbiasa, tahap kedua, minta dia presentasikan plus minus dari setiap alternatif solusi yang diberikan. Tahap kedua. Jadi anak buahnya mikir nih, waduh, udah ngasih solusi, alternatif, kemudian suruh mikir kalau alternatif 1 apa plus minusnya, alternatif 2 apa plus minusnya, alternatif 3 apa plus minusnya. Let's say katakanlah 3 alternatif. Nah, ini level 2 ya. Jangan langsung ke level 2 ya teman-teman. Kalau belum level 1, jangan langsung ke level 2. Anak buahnya nggak suka semua. Dia pikir, ngapain sih punya bos kok? Malah saya tanya, malah gue yang mikir gitu ya. Kasih 1 dulu, suruh kasih alternatif. Kemudian kedua adalah suruh dia menganalisa plus minusnya. Ya. Yang ketiga, level advance sih. Level advance. Tanya, kalau Anda jadi saya, alternatif mana yang akan Anda ambil? Ini level advance. Jadi ketika anak buah itu bisa memutuskan, kalau saya ini Pak, saya jadi Anda ya, saya jadi bos. Saya ambil alternatif nomor 3. Kenapa? Karena begini. Maka congratulations, anak buah Anda sudah naik level. This is how to empower your team. Jadi jangan terlalu pusingin ngasih jawaban terus. 1, suruh minta dia kasih alternatif. 2, suruh dia menganalisa setiap alternatif. 3, bermain perang terbalik atau reverse ya, dibalik ya. Kalau Anda jadi saya, pilihan mana dari 3 ini yang Anda pilih. Nah, guys, ada beberapa kasus yang saya karena coach itu kan memang integrated ya, jadi satu dengan kliennya, punya mindset, punya bisnis ya. Kadang-kadang kalau saya mengcoach anak buah juga malah saya kenal dekat dengan anak buahnya klien saya. Saya kadang-kadang melihat bahwa ada beberapa kasus teman-teman tuh kecepatan ya. Jadi pengusaha tuh kecepatan. Level 1 belum dibiasakan memberikan alternatif. Level 2 belum dibiasakan menganalisa plus minus setiap alternatif.
udah langsung level 3. Oh. Habis itu saya ada masalah nih, ada masalah ABC, bisa nggak dikasih bantuan gimana solusinya? Langsung tanya, kalau kamu jadi saya bagaimana solusinya? Ya nggak bisa bos, nggak bisa. Ininya belum ngangkat, ya belum ngangkat. Jadi saya bilang sama klien saya, kecepatan Pak, Bu, kecepatan itu orangnya belum siap. Malah anak buahnya jadi bete. Anak buah jadi bete kan? Kenapa? Lah, kok begitu? Kan saya nggak bisa kasih solusi, karena itu saya ngadep ke bos dong. Maka kasih solusi. Nah itu kenapa kok level 1 dulu. Oke, deh. Saya punya beberapa alternatif, kamu kasih saya alternatif, nanti kita combine alternatifnya, atau saya pilih dari alternatif yang itu. 2, suruh alternatif plus minus, analisa, dan yang ketiga baru kalau sudah level 3, kita minta dia untuk, if you were me, kalau ada jadi saya, apa solusi dari alternatif itu. Itu jawabannya, Pak. Oke. Wah, keren. Jadi teman-teman semua yang nonton nih, wah udah mulai dicerahkan ya, bahwa ada beberapa hal memang nggak bisa kita kontrol, tapi tetap bisa diakalin. Semuanya bisa diakalin gitu. Dan pasti ada solusinya. Nah, lalu Coach, tadi kan ini ada cerita tentang, sorry suara saya jelas nggak? Di sini hujannya agak deras sekali. Masih kedengeran. Oke. Nah Coach, jadi kalau misalkan tadi kan ini ada cerita tentang karyawan yang willing to do more. Nah ini kan kadang-kadang ya Coach, maksudnya saya juga kebetulan ketemu dengan beberapa pemilik bisnis. Jadi kadang ada beberapa karyawan yang sudah dikasih tahu, do you know that in the future it will be like this. This company will be this big. This company will be that big. Emang sekarang belum kelihatan, but we know that we are heading to that destination. Nah ini ada beberapa memang tim ataupun karyawan yang tidak bisa menangkap visi misi besar dari perusahaan ke arah sana. What they see is, what is my monthly salary? Nah, ini untuk taking care. I believe many, especially for the startup. Ini startup ini saya yakin banyak sekali challenging di sini. Kebetulan ada penonton kita juga banyak sekali dari startup. Nah, ini challenge seperti ini gimana caranya nge-face bahwa this is the company will be in the future, not now. Right now, what you see, kamu nggak lihat apa-apa gitu sekarang. Tapi in the future, I know when I did this, everything will be great and awesome gitu. Oke. So bagaimana supaya saya nggak salah paham, bagaimana membuat anak buah kita membeli konsepnya, membeli visinya, membeli idenya. Yes. Oke. Gitu ya, ininya ya, Mas Wisnu. Saya ingat ceritanya Jack Ma nih. Jack Ma dulu waktu masih melarat nih, quote-unquote masih miskin ya. Artinya miskin itu dibandingkan sekarang ya. Dulu mungkin udah nggak miskin amat, tapi dibandingkan sekarang jadi kelihatannya melarat lah zaman dulu ya. Waktu Jack Ma masih miskin, si Alibaba masih sekecil anak kecil mungkin ya, masih ibu-ibu. Sekretarisnya pernah diberitahu, Alibaba, someday this company will be so great. Kalau you beli sahamnya sekarang, you will be a billionaire. You will be a millionaire. Ya, Anda kan jadi seorang miliarder, nilainya besar. Nah, Jack Ma bilang sama sekretarisnya, maka if you trust me, belilah saham Alibaba sekarang. So, prinsip daripada, saya akan kasih beberapa pandangan baru ya. Jadi gini, ada perbedaan antara kita merekrut anak buah sebagai worker dan kita merekrut anak buah sebagai aset ya, atau sebagai calon partner kita. Sebetulnya ini saya masukin ke IG saya, ke Instagram saya, ke TikTok saya juga, bahwa cara mikir bahwa anak buah dan bos itu selalu kalah derajat. Kita mikir gini, coach, ini ya para motivator, sorry, saya mesti ngomong ini apa adanya. Kalau motivator sering bilang, jadilah pengusaha. Terus kalau saya bilang, kalau semua jadi pengusaha, siapa yang jadi pegawai? Kan nggak mungkin dong. Yes. Ya? Jadi, this is wrong. Nah, kenapa kok saya angkat cerita ini? Karena gini, sebetulnya menjadi pengusaha atau menjadi pegawai, itu sama derajatnya. Memang secara makro, Indonesia masih ketinggalan dibandingkan Malaysia dan Singapura dari persentase jumlah penduduk yang menjadi entrepreneur, sehingga secara ekonomi kita dirugikan. Betul, saya setuju. Saya paham itunya. Tapi jangan bilang kemudian semua orang jadi entrepreneur.
semua orang jadi startup pengusaha startup, semua orang jadi pengusaha. Nggak begitu ceritanya. Yang betul itu adalah begini. Anda jadi anak buah ataupun jadi pengusaha. Dua-dua ini tujuannya cuma satu, yaitu membentuk yang namanya aset. Ya, passive income lah ya bahasa kerennya, untuk Anda bisa nikmatin seumur hidup tanpa Anda harus bekerja. Nah, sekarang kita bilang, kalau gitu, aset itu ada berapa macam? Satu adalah bisnis. Makanya jadi pebisnis, yang gitu kan? Aset yang menghasilkan uang tanpa Anda harus bekerja. Jadi pebisnis. Kalau jadi tapi ya, kan risikonya besar, bisa bangkrut juga. Dua, saham. Ya, Anda invest saham. Saya bilang kan salah satu rule saya sebagai coach juga, saya juga sebagai coach dan sebagai investor juga. Dua adalah Anda sebagai seorang investor saham. Tiga, Anda investor properti. Empat, Anda investor Bitcoin, NTF, cryptocurrency, yang lagi tren sekarang cryptocurrency. Ya, kemudian Anda investor obligasi surat-surat berharga, dan masih banyak lagi emas segala macam. Poin saya gini, bisnis menjadi pebisnis itu cuma salah satu kendaraan untuk memiliki aset. Kalau ada buah kita dilatih, sisihkan gaji Anda sebagian untuk investasi, maka anak buah kita itu sudah menuju ke aset yang akan menghasilkan uang untuk anak buah kita tanpa harus jadi pengusaha. Bisa ngerti poin saya ya? Jadi pengusaha atau anak buah itu sama karena tujuannya itu memiliki aset yang working for us. Jadi bukan kita yang bekerja untuk perusahaannya, kita nggak bekerja untuk uangnya, tapi setelah semakin lama semakin tua, asetnya akan menghasilkan dividen lah ya. Kalau saham kemudian menghasilkan passive income, menghasilkan uang sewa bulanan kalau Anda investasi di ruko atau kos-kosan atau hotel, itu yang Anda nikmatin. Jadi Anda jadi pengusaha atau menjadi pegawai, sama aja. Nah, kalau tanya, kenapa kok pengusaha lebih cepat? Memang, aset bisnis itu lebih cepat berkembangnya dibandingkan aset yang lain. Dibandingkan aset saham, properti, tapi paling berisiko itu bisnis. Karena modalnya biasanya harus jumbo, minimal jumbo itu untuk yang pengusaha level manapun pasti akan merasakan modalnya harus besar, tenaganya banyak, pikirannya banyak, makan hati, makan segala macam, makan waktu, belum tentu berhasil. Oke, kembali ke pertanyaan ini. Jadi kalau Anda bilang, coach, Anda buat saya ini nggak bisa diyakinkan bahwa perusahaan ini besar. Maka sebetulnya jangan fokus untuk meyakinkan dulu perusahaan ini akan menjadi perusahaan besar. Tapi ubah dulu mindset anak buah kita, bahwa anak buah kita itu harus jadi investor, walaupun masih pegawai. Ulangi lagi. Jadi jangan bilang, hey, this company is going to be great, buy our stock. Kalau kita udah melantai di pasar saham. Atau Anda akan suatu saat akan menjadi seorang stakeholders atau sebagai investor di perusahaan ini yang menanamkan uang Anda. Wait, tunggu dulu. Anda mesti buat anak buah Anda itu terbiasa invest dulu. Otaknya harus di-switch dari worker menjadi investor. Ya, itu kenapa kok ada bedanya antara Anda merekrut worker, pekerja, atau Anda merekrut seorang aset ya, atau seorang manusia yang mencari membangun aset untuk pribadinya dia. Now, once you switch that, dari worker menjadi seorang yang mencari aset atau aset builder, pembangun aset, maka Anda baru ya bilang sama anak buah itu, hey, mau nggak Anda invest di perusahaan saya? Rencana saya seperti ini. Mereka mulai berpikir dari kacamata investor. Jadi sekretarisnya Jack Ma itu, saya baca ya, jadi dia itu memang mau mengembangkan aset, dia memang belajar how to invest. Baru kemudian dia berani, itu pun Jack Ma bilang, tunggu 10 tahun. Tunggu 10 tahun baru Anda akan mendapatkan dividen atau peningkatan saham, kapitalnya gede banget. 10 tahun lewat, nggak terbentuk loh Mas Wisnu. Loh, sekretarisnya komplain dong, bos, katanya saham lu bakal mahal. Mana belum? Sabar, tunggu lagi setahun. Setahun lagi tunggu, belum lagi naik. Sabar, tunggu lagi setahun. Kalau nggak salah dia mesti tunggu 15 tahun atau berapa loh. Baru kemudian naiknya, boom. Jadi sekretarisnya Jack Ma itu sekarang ya sudah milioner dalam US dollar. Ya, jadi konsep berpikirnya ketika Anda sebagai pengusaha, pemimpin introvert, Anda mesti buat anak buah Anda menjadi seorang asset builder. Dia membangun aset untuk diri sendiri. Jangan jadikan dia sebagai pembantu. Kalau Anda introvert, anak buah Anda jadi pembantu.
ya perusahaan Anda nggak berkembang karena nggak ada yang menggerakkan, nggak ada sparks-nya, nggak ada apinya, adem ayem terus. Ya, jadi nggak besi menajamkan besi nih harusnya ya, jadi harus saling tajemin semuanya. Gitu. Yes, oke. Wah, insight-nya Gitu. top. Nah, jadi teman-teman semua yang ngerasa nih ngalamin nih kejadian seperti ini, you learn something today. Nah, lalu coach, ini kalau kan tadi saya baca nih tentang tagline-nya, leader development di bisnis itu mitos atau fakta. Nah, lalu bisnis besar butuh pemimpin dahsyat. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih tentang ini nih, Coach? Ya, betul. Jadi sebetulnya ini mengarah ke kesimpulannya. Jadi segini, mitos fakta yang saya mau angkat adalah pemikiran bahwa kalau pengusaha itu harus ekstravaganza, harus pandai ngomong, harus menjadi public figure, harus punya follower puluhan ratusan ribu di media sosial, harus punya buku, harus punya e-book, harus menjadi pembicara, harus menjadi narasumber. No. Nggak begitu. Ya, harus karismatik seperti almarhum Steve Jobs, harus wah luar biasa. No. Ya, Anda bisa tidak. Jadi itu mitos. Itu mitos, ya. Mitos ya. Jadi mitosnya adalah itu salah. Faktanya adalah Anda harus mau mengembangkan anak buah Anda supaya jadi orang hebat. Nih, jadi pengusaha besar harus menjadi pemimpin yang hebat. Itu mitos. Coach, kalau memang bisa, boleh nggak? Tentu oke, boleh. Tapi kembali lagi, kadang saya berpikir, pribadi saya, jadi ini pendapat pribadi ya, bisa tidak setuju, bisa salah, silakan diputuskan masing-masing. Bahwa pengusaha yang terlalu sering cari panggung, terlalu sering jaim, pencitraan, malah nggak sempat mengembangkan anak buahnya. Dia lebih fokus mengembangkan personal brand dia. Tapi ini sekali lagi, ini pendapat pribadi. Ya, jadi kalau nggak setuju boleh, kalau nggak cocok silakan gitu ya. Saya melihat selama 11 tahun ini beberapa pengusaha yang saya kenal dengan cukup dekat, yang sibuk untuk pencitraan, itu malah nggak ada waktu untuk mengembangkan anak buah. Nah, ini malah masalah menurut saya. Jadi kalau dibilang coach, mitos apa fakta? Kalau pebisnis itu harus menjadi public figure. Wah, tunggu dulu lah. Itu biasanya banyak mitosnya. Ya, memang lebih gampang jualan kalau pengusahanya itu terkenal di Instagram. Yes, saya paham. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk membayar endorser, kan sama aja. Sama aja dong. Yes. Kita spend uang untuk endorser, tapi kan keluar duit coach. Nah, kan kalau Anda punya tim yang hebat, Anda bisa membuat tim Anda ini menghasilkan uang untuk Anda. Cari duit. Anda punya uang untuk endorser. Iya kan? Iya, jadi bisa cari duit dulu. Betul. Jadi kesimpulannya supaya nggak salah paham ya, saya tidak anti bos yang jadi public figure. Bukan, saya nggak anti itu. Tapi saya tidak mau, kesimpulannya adalah kalau perusahaan saya harus besar, maka bosnya harus muncul menjadi public figure. Enggak begitu. Ya, malah pengalaman saya mengatakan kalau bosnya bingung pencitraan, dia nggak sempat mengembangkan timnya. Padahal rumusnya adalah bisnis itu, pengusahanya itu kembangkan timnya hebat, dia akan mengembangkan konsumen base atau melayani konsumen dengan lebih bagus, konsumennya akan puas, memberikan omset lebih tinggi sehingga bisnis semakin berkembang. Semakin berkembang dia akan mengembangkan pengusaha. Jadi itu lingkarannya seperti itu. That's the cycle. That's how you do it. Oke. Ya. Keren. Jadi ya ini pesannya balik lagi barusan coach sudah ngewanti-wanti bahwa ya ini tergantung perception, tapi menurut pengalamannya beliau. Jadi silakan teman-teman sikapi semuanya juga dengan bijak. Nah, lalu coach, ini boleh cerita nggak sih sedikit selama perjalanannya Coach Hampri nih menjadi coach yang paling berkesan itu apa sih coach? Kalau boleh tahu. Oh, ini apa ini pertanyaannya. Jadi ini untuk pengalaman teman-teman juga. Iya. Jadi thank you ya, thank you untuk ini pertanyaan yang menarik karena sebetulnya beberapa waktu lalu saya sempat berpikir ya, merenung. Sebetulnya apa sih yang pertama kali dinikmati oleh klien ketika menyewa seorang coach? Ya, apakah penambahan omset? No. Tapi memang ya, kalau nggak ada penambahan omset kan nggak ada yang mau bayar. Apa yang saya bayar kalau nggak ada penambahan omset? Gitu kan? Apakah peningkatan efektivitas, efisiensi? No. Tapi memang iya itu penting. Apa dong kalau orang menyewa coach? Nah, ini pertanyaan menarik. Apa yang didapat ketika orang menyewa coach? Nomor satu,
adalah clarity, kejelasan, ini perusahaan mau dibawa kemana. Surprisingly, banyak orang ketika saya tanya, where do you want to go? What is your objective? Mau kemana bisnis ini? Mau kemana objektif Anda? Itu sedikit sekali yang bisa memberikan clarity sampai titik komanya. Maka kebanggaan saya yang pertama adalah membuat orang yang dari cuman tahunya omset, profit, dan membuat sebuah target market yang luas, tapi dia sendiri nggak ngerti maunya apa, menjadi seorang pemimpin yang purposeful, ya, punya purpose, punya tujuan. Ya, Landmark ini punya tujuan nih, membantu UKM segala macam. Goalnya apa? What is the purpose? What is the clarity? Apa kejelasannya mau apa ini? Ya. Nah, value perusahaannya itu lama-lama menjadi mahal kalau bosnya ngerti. Jadi saya bangga membantu pengusaha. Ya, enggak semua memang saya harus akui. Ya. Banyak sekali yang masih kejebak ke mindset pokoknya omset. Dagang itu ya. Saya bantu. Iya dong, memang penting. Tapi kalau kejebak itu loh masalah. Iya, betul. Aja. Ya itu kalau kita bilang pedagang versus pebisnis lah, jadi panjang. Tapi intinya itu lah ya. Jadi saya paling bangga kalau bikin orang itu sampai punya aha moment. Wah, gila nih. Akhirnya aku ngerti nih. Kemana nih bisnis ini mau bawa? Apa value-nya? Kenapa bisnis ini harus lahir di Indonesia? Kalau di bisnis Indonesia ya. Kenapa bisnis ini harus bermanfaat? Kenapa ini harus dikembangkan? Selain kepentingan saya pribadi dan profit tentunya. Manfaatnya apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini itu ternyata harus dilatihkan untuk dijawab. Karena pengusaha biasanya nggak mikir seperti itu. Sekali lagi, pengusaha mikirnya biasanya short term. Ya, gajian bulan depan, uangnya dari mana? Gitu kan? Cukup enggak? Ya? Cukup enggak? Konsumen saya berapa yang ada, berapa yang sudah resign, berapa yang resign, berapa yang keluar ya, attrition rate ya, berapa yang check out dari perusahaan saya. Konsumen barunya berapa banyak yang nambah, which is itu semuanya valid ya, itu semua valid dan ada programnya untuk membantu teman-teman mendapatkan. Tapi don't forget, jangan lupa, ketika Anda jadi pengusaha, ketika Anda jadi entrepreneur, itu sebetulnya Anda punya tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang di market. Masalah apa yang Anda pecahkan? So, tanyakan, masalah apa yang dipecahkan di market? Nah, kadang-kadang jawabannya nggak jelas. Oh, saya nggak memecahkan masalah apa-apa, kok yang penting tetangga sebelah jualan, toko sebelah jualan itu kok laris, saya ikutin jualan. Nah, ini kadang-kadang menjadi bingung. Ya, jadi perusahaan nggak bisa digedein. Ya, perusahaan-perusahaan gede seperti Gojek, ya, seperti Tokopedia, itu semua menangkap masalah yang ada di market, kemudian diberikan solusinya, sehingga dia memiliki purpose. Yes. Walaupun, secara finansial itu pada merah semua, Mas Yan. Yes. Ya, saya lagi nunggu GoTo nih ya, yang mau melantik di saham. Ya, saya lagi mencari kapan, katanya bulan November mundur lagi nanti Februari 2022. Saya lagi nunggu karena saya mau membaca laporan keuangannya. Dan saya bisa tebak itu pasti merah itu. Pasti merah itu. Ya, artinya masih merugi. Ya, jadi kalau bilang apa yang paling bangga buat saya, yang pertama adalah membuat klien saya menjadi clarity, punya kejelasan, goalnya apa, visinya apa, purpose-nya apa, sampai mereka benar-benar yakin ini company kalau digedein nggak cuma uangnya yang besar, tapi manfaatnya luar biasa. Oke, wah jadi bermanfaat ya teman-teman ya, semuanya bermanfaat. Nah ini nih manfaat ini nih yang memang kadang-kadang kita lupakan. Kita fokus seperti ini, kadang kita juga nggak sadar sebetulnya bisnis yang kita lakukan ini adalah memberikan dampak dan manfaat untuk sosial kita. Cuma kadang-kadang memang perlu disentil sedikit. Ah iya bener ya, itu hanya itu barusan ya kata Coach Humphrey. Nah lalu Coach, ini kalau nih ya Coach ya, anggap ini sekarang pemilik bisnis ini serius. Jadi bisnis ini serius. Nah ini apa sih sebenarnya menurut pengalamannya Coach yang menentukan keberhasilan berdasarkan pengalamannya Coach Humphrey ini sendiri? Apakah ini tuh ada rumusnya si bisnis ini tuh berhasil atau enggaknya? Atau sebetulnya ini tuh yang memang rahasia alam gitu? Apakah sebenarnya ini tuh ada formulanya gitu? Ya, formulanya sangat simpel sebetulnya kan. Cari apa masalahnya di pasar, cari apa tantangannya konsumen kita. Kita punya target market itu konsumennya kita itu tantangannya apa. Kemudian berikan solusi. Ulangi lagi. Ya, jadi cari masalahnya apa di market, kemudian berikan solusi. Semakin besar market punya masalah,
semakin besar potensi kita untuk memberikan solusi, semakin besar bisnis kita. Itu rumusnya cuma itu aja. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita cukup disiplin untuk satu, riset pasar. Dua, mempertanyakan sebetulnya konsumen saya ini butuh apa? Challenge-nya di mana? Tantangannya di mana? Kembali ke tadi saya katakan ya. Setiap divisi di perusahaan kita, terutama kalau bosnya itu adalah introvert, wajib memiliki project atau challenge tertentu. Itu kenapa kok budayanya ini kembali ke titik awal tadi 1 jam yang lalu, 45 menit lalu saya katakan. Kalau kita nggak memiliki challenge, nggak ada something yang mau dicoba, nggak ada try and error, kita nggak mendapatkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk perusahaan maupun dan terutama untuk konsumen kita. Jadi rumusnya find what they want, give it to them. D ini adalah konsumen kita. Temukan apa yang mereka butuhkan, kemudian kasih ke mereka. Nah, kalau kita sudah di level tertentu, kita naik level ke pernyataan berikut ini. Jadi kalau yang pertama adalah find what they want, which is our customer, find what customers want, and give it to them. Itu level biasa. Kalau kita naik ke level tinggi adalah temukan apa yang mereka pikir, nggak mungkin diberikan, tapi seandainya diberikan mereka mau, kemudian give it to them. Itulah Gojek. Gojek tidak pernah bertanya seperti apa ojek online, itu yang baik. Karena nggak ada parameternya. Handphone itu tidak akan mendapatkan, ini bukan handphone ini mouse ya, tapi handphone saya dipakai live. Katakanlah ini handphone ya. Handphone itu kan sebelum ada handphone orang nggak merasa butuh punya handphone. Nah, jadi kasih kepada prospek Anda, konsumen Anda, apa yang mereka tidak pernah bayangkan bahwa itu bisa. Tapi seandainya itu bisa, mereka akan appreciate. Maka Anda akan naik ke level berikutnya. Nah, pertanyaan saya adalah, dari level 1, cuman tanya find what they want and give it to them, sampai ke level find what they think, yang menurut dia nggak mungkin, tapi seandainya mungkin itu luar biasa, mereka akan mau. Ini butuh disiplin yang luar biasa. Di sini kita bilang namanya critical growth ya. Jadi pertumbuhan yang kritis di perusahaan itu ada di titik ini. Titik antara apa yang konsumen butuh, yang memang mereka bilang, saya butuh A, gitu ya. Kemudian Anda kasih A. Menuju ke level yang, saya nggak tahu loh kalau saya butuh ini. Gara-gara Anda presentasi, gara-gara Anda propose, saya malah tahu kalau saya butuh. Nah, ini yang namanya critical growth. Nah, coaching itu mengangkat dari sini ke sini. Ya, saya ulangi lagi. Jadi coaching itu salah satu ya, kalau kita mau bicara masalah grow di bisnis, adalah mengangkat dari level paham, jelas konsumen butuh apa, itu level dasar, dan berikan kepada mereka ke level kedua, di mana konsumen sendiri nggak tahu kalau mereka butuh. Tapi Anda provide mereka dengan sesuatu yang mereka tahu, oh sekarang saya tahu kalau saya butuh itu. Maka Anda ke level entrepreneur. Jadi kondisi level entrepreneur yang lebih tinggi. Jadi kondisi inilah yang sebetulnya I think kita perlu paham bahwa rumusnya bisnis itu nggak rumit, tapi mendisiplinkan diri untuk naik ke level berikutnya ini sulit. Nah, salah satu tadi apa? Yes. Ya, bilang tadi satu project. Kedua, harus ada try and error di setiap divisi, di setiap Anda sendiri itu harus punya kayak semacam jurnal pembelajaran. Ini kalau klien saya pasti tahu nih. Selalu saya tanya, apa learning point Anda dalam bulan ini? Mana jurnalnya? Anda udah coba apa saja di bulan ini? Kalau isinya ngeblank, saya nggak nyoba apa-apa, coach, berarti Anda belum fitness otak, belum latihan di entrepreneur. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sampai tanggal 31 atau tanggal 30 akhir bulan, saya tanya, satu bulan ini sudah melakukan eksperimen apa? Kalau Anda bilang tidak pernah melakukan eksperimen satupun, berarti Anda cuma mengerjakan tugas seperti umumnya, bukan sebagai pebisnis, apalagi entrepreneur. Entrepreneur selalu melakukan trial. Bulan ini saya melakukan tiga eksperimen, coach. Eksperimen A, eksperimen B, eksperimen C. A, B gagal, C berhasil. Ini pelajaran saya, coach. Maka Anda jagoan. Ketika Anda bicara seperti itu, maka Anda leveling. Tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pertanyaannya adalah eksperimen apa nih pelajarannya? Mana jurnalnya? Jadi ketika kayak orang profesor laboratorium gitu loh, Mas Wisnu. Yes. Ketika percobaan, catat. Ya, saya pun bikin jurnal. Ya, bikin jurnal, kemudian menanyakan, ini saya mencoba apa nih? Saya belajar ilmu apa, saya terapkan apa? Nah, kalau itu dilakukan, continue, jempol banget Mas Wisnu. Jempol.
Oke, wah keren, keren. Wah, by the way teman-teman, saya yakin teman-teman semua yang di rumah nih pasti dapat banyak sekali insight, khususnya pembelajaran-pembelajaran hari ini. Nah, lalu Coach, ini by the way, ini waktu kita udah tinggal 4 menit lagi. Eh, Udah mau habis ya? Oke. Iya, nggak kerasa nih, by the way. Kalau ngobrol nih, kalau udah seru ini nggak kerasa gitu. Karena saya yakin nih, obrolan ini pasti painnya semua, hampir di semua businessman gitu, atau orang yang baru mulai startup, atau baru mulai berbisnis, atau yang berbisnis, tapi yang pengen maju lebih tinggi, cuman ya ini bingung kiri kanan, dan lain sebagainya. Ya, itu memang seninya mungkin ya. Nah, lalu Coach, ini gimana nih kalau orang yang ingin menggunakan jasanya Coach Humphrey? Apakah ada kriteria tertentu tuh Coach? Maksudnya, menggunakan jasa seorang coach. Ya, jasanya Coach Humphrey khususnya. Ada kriteria Oke, tertentu nggak sih sebetulnya gitu? sebetulnya nggak ada kriteria, tapi saya menghindari mengcoach. Jadi gini, saya menghindari mengcoach perusahaan di mana bosnya sudah nyerah, nggak mau lagi. Misalkan, coach, saya tolong dong di coach kan, lu kenapa di coach? Butuh apa? Saya udah pusing nih, udah mampet, saya nggak tahu mau kemana, kalau nggak di coach mungkin saya tutup nih. Lah, itu saya nggak mau. Kenapa? Desperate. Jadi ini ya, filosofi coaching itu adalah membawa Anda menuju ke turnamen, pertandingan. Mana ada orang sewa coach bulu tangkis, ini TV saya lagi nyala, lagi pasang bulu tangkis. Mana ada orang yang menyewa coach bulu tangkis, ya, di Bali sekarang lagi ada turnamen, kalau dia sudah mau menggantung raket. Nggak mungkin. Dia menyewa coach ketika dia berambisi mau menang, atau mau ikut perlombaan, atau mau menangkan medali emas. Lalu dia sewa seorang coach. Masuk akal ya? Nah, kalau dia sudah mau menggantung raket, terus dia bilang, kepalaku pusing, kepala baby, kemudian saya nyewa coach. Nah, ini cari masalah. Minta tolong dia ini kali, masalah. yang badminton berarti. Minta tolong Nah, Coach. ya, ya, karena 1-2 kali saya dapat prospek seperti itu, ya dengan hormat saya harus tolak ya. Bukan saya nggak mau bantu, tapi nggak bisa. Kalau Anda sudah posisinya udah nyerah, sudah give up, nggak mau ikut pertandingan, nggak mau ikut kompetisi, tidak mau dibandingkan, tidak mau naik level, nggak bisa. Dan orang bilang, coach mau naik level. Ketika saya tanya, nggak semua loh, mas mau naik level. Mereka cuma mau survive, mereka cuma tidak mau sengsara di bisnisnya. Nah, nggak apa-apa sih, tapi dia punya ambisi nggak, punya stamina nggak untuk kemudian saya coach untuk naik supaya bisa dikompetisikan. Saya ini suka sekali klien yang rela dikompetisikan. Jadi sekali saya meng-coach perusahaan, selalu saya bilang, oke, Anda mau melawan siapa nih? Kompetitor mana yang Anda mau lawan? Selalu begitu. Coba tanya sama klien-klien saya ini, mungkin ada beberapa yang ikut, beberapa yang kenal saya. Siapa kompetitor Anda yang Anda mau lawan? Kapan Anda bisa menjadi nomor 1 di kelas Anda, di industri Anda? Apa definisi nomor 1 untuk Anda? Jadi pertanyaan seperti ini, itu kalau orangnya nggak punya ambisi, kan mengerikan Mas Wisnu. Loh, saya ini nggak mau itu, saya nggak mau. Nah, kembali ke topik, ya dong, kembali ke topik hari ini. Coach, kalau bosnya itu introvert. Nah, itu kenapa banyak bos introvert itu mengaku tidak mau punya ambisi macam-macam. Fine with me, tapi timnya yang harus punya ambisi. Kalau memang nggak bisa, timnya harus punya ambisi. Beberapa pengusaha minta saya mengurus timnya. Karena yang timnya itu yang punya ambisi. It's okay. Jadi pengusahanya ini fokus untuk jadi investor. Invest di tenaga, waktu, uang, tapi pengusahanya itu menitipkan bisnisnya ke tim eksekutifnya untuk dikembangkan. Nah, jadi kriterianya nggak ada sih, cuman saya menghindari kalau pengusahanya sudah posisinya nggak mau kompetisi lagi, sudah nggak mau nilai kompetisi. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya nih, kalau yang mau pakai jasa coach sudah tahu ya. Ingat, jatuhnya jangan ke belakang, jatuhnya ke depan. Dan terus jalan karena pasti sampai gitu. Masalahnya sampainya kapan, nggak ada yang tahu ya, tergantung kita semuanya sebetulnya. Mau nyampainya kapan gitu. Kalau ngomong cuma dari sini pergi 5 meter, tapi jalannya kita pelan-pelan, ya nyampainya 5 menit juga gitu ya. Jadi tergantung kita mau jalannya kayak gimana, mau cepet kebut atau pengen ya udahlah santai gitu ya. Udah semuanya nyampe. Cuman bedanya ya kita umur udah 90 baru nyampe atau pengen umur 40 nyampe gitu. Ya itu bedanya sebetulnya. Kurang lebih ya. Oke. Umur aja beda. Iya. Oke, Coach. Sebagai closing statement, punya tips terakhir nggak sih dari Coach Humphrey nih untuk teman-teman semua yang mendengarkan untuk recording ini juga? Oke, saya kasih tips apa yang saya tulis kemarin dulu di Instagram saya. Ya, jangan terlalu silau dengan hasil.
Karena yang lebih penting itu bukan mencapai goal atau hasil, tapi menjadi siapa Anda ketika Anda sudah mencapai hasil. Saya ulangi lagi. Jangan silau dengan hasil, guys. Teman-teman ya, jangan silau dengan hasil. Omset, profit, itu penting. Saya nggak bilang nggak penting. Penting banget. Tapi jangan silau. Karena jauh lebih penting menjadi siapa Anda ketika Anda sudah berhasil daripada pencapaian goal itu sendiri. Ini kalau Anda tidak paham intinya, maka you miss the point. Karena tujuan daripada Anda mencapai goal, itu bukan mendapatkan hasil dari goalnya itu. Tapi pribadi Anda berkembang nggak ketika Anda mencapai goal itu? Lulus ujian itu bisa dua. Satu dengan belajar, dua dengan nyontek. Gitu kan? Mencapai goal nggak? Dua-dua mencapai goal. Yang satu adalah jalan lintas, nyontek. Yang satu adalah berkembang menjadi seorang pengusaha pelajar, kalau ujian menjadi pelajar di sekolah. Jadi jangan silau dengan hasil. Jangan fokus hanya mencapai goal, tapi fokuslah untuk menjadi siapa saya. Nanti ketika saya mencapai goal itu, saya naik level apa tidak. Bukan naik omset apa tidak loh ya. Itu penting, tapi naik level apa tidak. Kalau Anda naik level, berarti Anda bisa mengulangi lagi hasilnya, ngulangi lagi. And then you go to the next level, Anda naik lagi level berikutnya. Ya, semoga bermanfaat Mas Wisnu. Oke. Wah, awesome banget, keren banget teman-teman. Ini recordingnya nanti bakal disimpan, nanti juga di YouTube-nya Landmark Lempos akan disimpan juga. Thank you banyak sekali lagi buat Coach Humphrey. Jangan lupa follow IG-nya @landmark.com dan IG-nya Coach Humphrey juga di Humphrey_Rusli dan juga TikTok-nya beliau juga ada di Coach Humphrey. Nah, nanti di follow juga ya semuanya ya. Dan minggu depan kita bakal ketemu di waktu yang sama. Di jam 4 sore setiap hari Kamis. Minggu depan kita bakal kedatangan Coach Heri Komala. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga lebih banyak. Tentunya selalu seru. Tentunya buat teman-teman semuanya. Supaya kita bisa terus fighting. Karena satu hal, pasti sampai. Asal kita terus jalan dan jangan menyerah. Seperti tadi kata Coach Humphrey. Thank you banyak Coach Humphrey sekali lagi untuk waktunya. Stay safe, stay healthy Coach. Goodbye.